gimana awal mula sekali Mitra ngerasa bahwa dunia editing ini adalah duniaku. Dari sini aku bakalan punya masa depan di sini. Kenapa nggak kepikiran yang lain? Kenapa ini? Apakah dulu kuliahnya memang udah di bidang ini atau gimana? Setuju, investasi yang terbaik itu adalah investasi dari bahu ke atas. Iya, Maksudnya betul. itu kepala ya. Investasi untuk pemikiran, untuk ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena itu bisa kita pakai lifetime. Iya, betul kan. Dan juga ketika kita sudah menguasai itu, kita bisa turunkan ke orang lain, dan ketika kita turunkan, itu ilmu kita makin bertambah-tambah terus. Setuju. Bener kan? Makanya aku mau nanya, apa aja sih yang dipelajari waktu itu yang 5 kursus itu? Kalau ada nggak pesan-pesan khusus dari Mitra untuk anak-anak muda sekarang yang masih nyari jati diri, yang punya passion tapi nggak tahu harus dikembanginnya gimana? Silakan. Kemana nih? Kesini. Oke. Hai, halo Sobat The Beaker, kembali lagi dengan saya Cut Aca di channel kesayangan kita The Beaker. Hari ini kita bakal ngebahas sedikit soal editing. Seperti yang kita ketahui bersama, zaman sekarang ini kan sekarang media promosi itu udah berbagai macam ragam. Tapi kebanyakan orang lebih suka ke video. Kenapa? Mungkin karena lebih enak dilihat, lebih ngena ketika penyampaiannya. Selain daripada konten di YouTube, media promosi segala macam, pernah nggak teman-teman mikir, siapa sih yang bikin video ini jadi lebih enak? Siapa sih orang di balik layarnya untuk bikin video ini jadi sangat enak ditonton? Terus metode editing untuk video sendiri itu ada apa aja sih? Nah, untuk ngejawab itu hari ini kita undang nih orang yang udah pro di bagian editing, khususnya di visual editing. Kita undang Mitra nih. Mitra, boleh kenalin diri mungkin? Mitra, nama panjangnya saya adalah Vino Gebastian. Enggak. Nama panjangnya Mitra Vino. Iya. Nama saya Mitra, Kak. Mitra ya? Ya, Mitra Hamdani. Mitra Hamdani. Ya. Hari-hari ngapain aja nih, Mitra? Hari-hari biasanya nggak selalu jauh lah di depan laptop. Karena terus ya? Laptop, komputer ya. Jadi selalu sih setiap hari di depan komputer, kerja di komputer, ngedit di laptop, kadang ngedit di laptop, kerjanya di komputer, pokoknya begitu sehari-hari. Berhadapan di layar kaca. Layar kaca televisi Indonesia. Itu kayaknya beda deh. Layar kaca yang untuk diproduksi sendiri. Iya. Aku udah ngomong layar kaca kan teringat layar kaca televisi Indonesia kayak gitu ya. Iya, tapi ya pada intinya nanti ujungnya akan pengen deh ya? karya kita akan layar kita karya terutama Mitra kan buat pengen sesuatu karya itu ditampilkan di layar kaca lebar gitu kan. Udah kesampaian? Sejauh ini hampir ya, ya? Karena belum dikatakan layar kaca lebar karena masih dalam produksi lomba film. Yuk ikut gitu. Berarti lu sering ikut lomba film ya? Iya, bareng tim lah. Iya, jadi pernah 2021 tahun lalu juga ikut film bareng-bareng tim, ya diajak ya. Film apa tuh? Mungkin aku tahu. Rapalan namanya. Itu Rapalan itu kalau dalam bahasa Jawanya itu jimat ya, seperti kayak gitu. Yang ada horor juga ada tentang keluarganya. Dimana sebelum pertamanya itu karena diajak pertama kan. Bang, ada nih saya juga mau pengen awal dari tugas akhir menuju ke tugas akhir. Sayang kalau tugas akhir aja. Tujuannya coba diperlebar. Buat ini yuk. Kita buat film, nggak sekedar film, nggak sekedar tugas, tapi kita lombakan. Ya udah, ayo. Jadi aja orangnya. Yang namanya perencanaan kan lebih bagus kan. Tapi kalau lebih dadakan itu lebih banyak pilih dan siap untuk dicari orang-orang yang fighting cepat. Ya kita cari yuk, ayo. Ya, kayak gitu sih. Kadang-kadang kan kita kalau rencana kali kan, kadang-kadang dia mundur nggak jadi. Iya. Kalau ini aku nyari orang yang memang ku kasih satu hari, ku tanya bisa nggak minggu depan? Ih cepet kali. Ya udah ayo. Dan pada tim itu yang mau, ya udah dari beberapa orang kami buat film yang namanya judul Rapalan tadi. Di tahun 2021 kami bangun film dari nol gitu kan. Akhirnya terbentuk jadi buat film dan sempat masuk kategori nominasi. Aku Rapalan itu dia sejenis film dokumenter atau short film sebenarnya sih tepatnya. Short film. Ya, ditampilin di mana tuh? Ada di media-media digital marketing kayak online, ada di lomba-lomba festival film di Sumatera Utara, ada lomba yang diadakan di Sumatera Utara ya, Festival Film Sumatera Utara. Itu yang diadakan oleh Gubernur Sumatera Utara. Itu dilombain. Kami sengaja ikutin yuk draft. Ini ikutin syaratnya deh. Dari situ
pada akhirnya nanti kami mencapai kemenangan gitulah. Oke. Ada trailernya? Trailer nggak ada sih, berdasarkan pengalaman yang kami punya tim ini. Nggak, maksudku film Rapalan ini ada nggak kayak trailernya gitu? Oh ada di YouTube, ada, ya? di YouTube Kimit. Mungkin teman-teman pada penasaran juga kan film Rapalan ini gimana sih? Kayak aku juga sama penasarannya. Nah di video ini Ya. kita bakalan tampilin trailer dari Rapalan. Ayu sering lihat ayah boncengan dengan perempuan lain. Kalau gitu, kenapa harus Ayu yang mati? Maksud ibu? Maksudnya, kalau memang ayah Ayu nggak baik, harusnya dia lebih pantas mati. Nalika garis abangi waya surup, cahyane luwi ayu tinimbang surup, nanging kaidane mung sawetara, lampung kasne kabe bakal peteng. Ini berarti Mitra di situ sebagai editor di situ atau sebagai apa aja? Lebih tepatnya sih lebih ke apa ya, yang paling atas ya, produsernya ya. Mitra di situ sebagai leadernya. Leadernya, Ya, leader membuat filmnya. Terus yang buat project lebih tepat sutradara lah ya kan. Sutradara, Mitra langsung turun di lapangan. Yang anak-anak di bawah Mitra tuh ya, itu masih mahasiswa ternyata. Mahasiswa yang udah khusus di bidangnya lah, yang fotografi, videografi, yang penulis naskah dan wardrobe, lebih ke situ. Gitu. Itu 2021 tahun. 2021. Ya, ngisi waktu luang kan juga. Iya. Kalau keseharian Mitra sendiri ngerjain, maksudku ini berarti freelancer saat ini atau udah punya production house atau gimana? Keduanya Kak. Keduanya? Iya, keduanya. Freelancer iya, bangun usaha sendiri iya. Usahanya apa itu? Kalau Ini mumpung promosi kalian. Ya, gimana? Arahin kamera dong. Ini dia. Kimit Production. Branding juga ya sekalian. Kayak. Kimit Production itu bangun atas memang di keinginan Mitra sendiri. Jadi sebenarnya udah lama. Sempat vakum, COVID dan segala macam pernak-pernik anggota yang maju mundur untuk ikut. Terus kedua freelancer ini 2020 yang dibangun karena waktu kerja sebelumnya kan kita sebelumnya di salah satu perusahaan plat merah ya kita bilang plat merah plat merah bagi telekomunikasi lah warna merah kan. Kerja karena di rumah setengah hari lebih baik bangun ini relasi baru atau ilmu baru. Apa itu? Digital marketing, investasi ilmu tahun 2020 memang difokuskan untuk belajar versi online ya. Dari versi apa? Dari belajar tengok-tengok konten orang itu kok banyak ya yang menjual itu loh, jual konten atau juga coaching selama lifetime kan. Ada diskusinya. Iya benar-benar aku juga pernah lihat kan, itu kan iya. YouTube kan, scroll di iklan kan. Iya. Nah, yuk pengen yuk ya udah klik. Dari mulai harga 200 sampai dengan 1 juta pun ada. Tergantung jasa yang mau mereka dan tergantung apa yang kita inginkan, pelajaran mana yang mau kita masukkan kan. Nah, kebetulan Mitra karena basicnya udah ada editing, karena juga suka editing, agak naik level lah. Lebih apa ke strateginya, digital marketingnya, cara mempromosikannya gitu. Lebih ke situ kita cari. Jadi selama 2020 COVID, ya investasi ilmu aja, banyak ngeluarin duit nggak apa-apa, yang penting ini ada yang nanti efeknya. Kita nggak tahu kapan, tapi ya pasti ada rasa Mitra gitu waktu di pikiran itu. Bener 2021 setengah sih hampir yang Mitra ikutin, Mitra jalanin. Tapi setengah lagi ya karena saking padatnya di 2021 sebagian itu Mitra tinggalin. Tapi nggak apa-apa, tinggalin itu bukan berarti untuk lepas. Karena bukan hanya satu mata kuliah lagi, satu kursus, tapi ada 5 lebih saya ikutin. Yang Mitra ikutin? Iya, sebutin nggak ya? Nggak usah lah ya. Ya aku juga justru mau nanya nih, dan karena aku setuju investasi yang terbaik itu adalah investasi dari bahu ke atas. Iya, maksudnya betul. Itu kepala ya, investasi untuk pemikiran, untuk
ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena itu bisa kita pakai lifetime. Iya, betul Kak. Dan Di situ juga ketika kita sudah menguasai itu, kita bisa turunkan ke orang lain. Dan ketika kita turunkan, itu ilmu kita makin bertambah-tambah terus. Setuju, Bener kan? sepakat. Makanya aku mau nanya, apa aja sih yang dipelajari waktu itu yang 5 kursus itu? Oh iya, pertama yang mungkin aku ingat ya, contenacademy.com yang punya punya muda cuma sekali. Oke, Bang betul. Ogut, Iya, ya, Bang Ogut ya, sudah banyak tuh platformnya, bahkan dia udah buat website. Nico Julius. Belum tahu. Nico Julius itu memang dia orang digital marketing, dia bangun usaha untuk belajar Instagram organik. Sering kan dengar itu kan, cara membuatkan follower yang banyak, Oh, dengan iya. cara Instagram organik. Oke. Nah, iya itu ikuti Mitra. Baru di bawahnya itu ada namanya kelas Victoria Wong, yang mana strategi bangun konten dengan 99 hari untuk bangun konten, naikkan follower, interaksi dan segala macamnya. Wih, ini bagus-bagus semua. Ya, yang namanya dulu penasaran, ikutin semua. Mumpung ada juga rezekinya, daripada yang enggak dan nggak boleh keluar, ya udah kita ikutin ketiganya itu. Itu pertama, yang tiga itu. Lama-kelamaan di dalam konten mereka tuh bukan hanya 10 video, tapi lama-lama berkembang gitu kan. Kelas-kelasnya Kak, dari cara bangun konten di media sosial, khususnya Instagram, nanti masuk ke sekarang digital marketing yang khusus TikTok. Itu nanti berkembang, jadi kita bisa ikutin selain dari yang punya kita. Baru naik lagi khusus editing nih ya, karena pengen pro lagi kan, namanya Yuda Alpha Work, kelasnya untuk master editing pro. Jadi untuk yang pemula bahkan editing dari HP dan laptop itu ada kelasnya di situ Kak. Oke, berarti Iya. yang Mitra ikutin ini udah semuanya, include semuanya tuh. Iya, mulai kita mulai dari ngedit ngedit HP, dari handphone, ngedit sampai dari laptop itu sendiri gitu kan. Berapa lama sih itu belajarnya? Wih, sehari bisa kadang bareng muak ya, karena lihatnya layar terus kan, dan satu video ada sampai sekitar 5 atau 6 menit. Oh, dia ngasih Dia ini ya, ngasih video-video gitu Iya. ya. Aku pikir kita kayak ikut kelas online gitu, enggak ya? Enggak, ada yang live, jadi sebulan sekali live-nya, di mana nanti kita akan bedah konten. Jadi konten A, ini kontennya bahas tentang self improve gitu kan, bagaimana cara berbicara depan umum. Ini satu konten, ini kurang bionya kurang lengkap, kasih yang ini. Terus kasih di ujungnya CTA, call to action, gimana supaya gini. Ini bedah satu konten untuk satu orang. Itu serunya di situ. Dan di sesi lain juga rata-rata seperti itu, yang ngikutin salah satunya yang saya bilang tuh contenacademy.com itu. Nah, dari situlah kan satu hari bisa pagi, ya memang harus rutinitas, karena Mitra bangun rutinitas itu agak payah ya kayak. Betul, manajemen Karena waktu. manajemen waktu itu sulit sekali, karena nggak mudah. Pagi kadang oke, mau sampai seminggu kita ikutin, kadang-kadang sering ngikutin, kadang muat. Dan serunya di setiap konten marketing itu ya, konten-konten yang Mitra ikutin ada tugas, nggak hanya sekedar nonton, dikasih challenge. Kalau belum misalnya video ini selesai, kamu nggak boleh nonton selanjutnya. Bakal ada kunci juga, jadi kita akan catatan kita akan lengkap gitu. Jadi kita memang bukan hanya sekedar teori dan praktek juga dimainkan di situ. Jadi 70% praktek juga. Maka dari yang namanya konten Mitra ya, dulu namanya Rizky Mitra Hamdani, nama Instagram Mitra. Nah, semenjak 2020, apa yang bisa membuat jadi branding kuat? Ngedit bareng Mitra, itu nama Instagram sekarang. Jadi orang kenal Mitra karena ngeditnya. Jadi kenal orang Mitra itu dikenal karena keahlian pada ngeditnya. Ya, dulu itu nggak ada terbangun situ dan nggak sadar semenjak ikut kelas-kelas itu. Coba deh, lama-lama growth Instagram Mitra. Kenal ke beberapa, sehingga pernah juga ikut-ikut gara-gara itu jadi pembicara di tempat-tempat kuliah, kampus-kampus lain. Itulah serunya. Selama 2020, saya yakin ini akan dampak untuk tahun ke depan dan nggak tahu kapan. Lama-lama 2021 ada yang manggil dari konten-konten itu. Meskipun sampai sekarang masih setengah yang Mitra dapatkan ilmunya, karena nggak Mitra penuhin. Karena tugasnya belum sampai di situ. Ada satu yang Mitra buat itu ya, yang tadi ya kita bahas, fokusnya tuh konten akademi tadi ya. Iya. Nggak semuanya Mitra, karena banyak sekarang nggak update terus dia Kak. Jadi memang itu kita bayar sekali, tapi lifetime. Seumur hidup kita pakai itu bisa. Yang kursus yang 5 tadi itu. Dan kita ada grup Telegramnya, grup WA, nggak WA sih, Telegram, karena udah sampai ribuan itu. Jadi kita diskusi di situ. Makanya Mitra nggak habis
ide akan hal itu, dan dari situ juga banyak kawan-kawan baru, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi di berbagai belahan Indonesia gitu. Bisa saling sharing. Saling sharing, orang tuh juga kadang-kadang bukan, kita masih bersyukur ada sinyal, tapi ada yang di sana itu yang hanya untuk bangun suatu konten aja harus naik panjat pohon loh Kak. Kadang-kadang itu diskusi di situ Kak. Iya, seru-seru juga di situ Kak. Ada yang seorang mentalis ketemu juga, pokoknya seru-seru lah di situ. Dia mentalis tapi ikut untuk ini ya, branding untuk bangun sosial. Untuk bangun ini ya, untuk Iya, bangun media sosialnya dia. betul, Dia juga pengen branding diri gitu kan. Rata-rata kan anak muda sekarang gitu Kak. Iya betul, karena sekarang memang trennya seperti itu. Iya. Sekarang memang untuk kita mencapai dunia, kita itu harus pro di sosial media. Iya. Sosial media kita itu kita bangun bagus-bagus. Kalau misal kita nggak tahu cara branding diri, cara naikin itu ya nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Ya kan? Makanya kita perlu branding diri gitu. Jadi mitra ya kayak mana seorang editor yang sebenarnya di balik layar mau beranikan diri untuk ke depan layar nanti ngasih tutorial ke depan banyak orang gitu kan. Itu kan rasa pertama itu kan gila sih. Malu-malunya gila, ampun lah. Kadang-kadang masih nggak pede juga, tapi lama-lama semenjak ada yang support dari grup-grup itu ya jadi enjoy gitu kan. Banyak kawan nggak aja dari sini. Itu sih serunya di 2 tahun lalu gitu. Sekarang di Kimit Production ini sendiri kita bergerak di apa? Maksudnya untuk branding sosial media orang, atau kita di proses editing untuk kayak company profile segala macam gitu, gimana sih? Oke, jadi kan tadi branding diri nih, personal branding mitra kan. Memang buatnya itu tuh Rizky Mitra Hamdani diganti Edit bareng Mitra. Tapi kalau mitra itu nggak mau yang bergerak untuk sendiri gitu kan. Kalau bisa kita dorong orang untuk ke atas gitu kan. Buatlah satu tempat wadah kreatif namanya Kimit Production. Kita buat ya, awalnya tuh cuman hanya sekedar ngedit aja. Yuk, siapa yang berkomunitas suka ngedit, sebenarnya udah bisa di situ. Tapi kan Mitra udah bangun konten namanya ngedit bareng Mitra, udah cukup aja di situ. Ini kayak agak memperluas aja. Coba bagi siapa yang mau suka fotografi, videografi, bahkan dia suka di bagian ini script writer dan segala macam yang berhubungan kreatif, bangunlah itu. Terdiri dari 5 orang, ya kan. Di awal-awal sih sebenarnya udah lama, cuman Kak vakum lah ya. Kita bilang kan, karena nggak semudah kita bangun orang, nyari orang gitu kan. Betul sih. Nah, Skimit ini jalannya di bagian mana? Supporting event kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Medan lah dulu. Kegiatan apa tuh? Misalnya kan, kalau misalnya kita mau buat seminar event atau kita buat dokumentasi acara, baik yang offline maupun online, kita bisa support. Nah, contoh ya. Contohnya aku belum dapat nih. Misalnya kita, Bang, aku nih buat event apa? Event seminar dulu deh. Tapi ada offline dan online. Ya. Kita bisa bantu untuk trailer video di awal, siapa materi yang kayak intro bumper. Nah, kayak gini nih. Itulah yang namanya visual editing. Visual supporting multimedia ya, kayak gini-gini kita buat brandingnya kan. Dia namanya intro looping nih. Nah, kita bisa bantu. Nah, karena Mitra juga ada basic ini. Jadi kalau misalnya event-event seminar gitu kan, sebelum kita yang misalnya online ya, kan sebelum mulai kan ada intro masuk siapa pembicaranya. Nah, itu Mitra dari kami, gitu kan. Terus misalnya kalau kami juga nyari foto video, ya aku nyari orang juga untuk di Kimit Production, ya pakai vendor pihak kedua lah ya. Tapi yang kita bilangnya itu memang tim Mitra, bertanggung jawabnya kan Mitra. Kita bisa buat juga itu. Gitu. Jadi lebih ke visual support untuk acara-acara event orang yang kita bantu. Visual support. Iya, visual support. Ngomongin macam-macam editing nih, salah satunya kan visual editing ya kan. Iya. Selain daripada itu apa sih, ada macam-macam apa aja nih editing? Selain visual editing ada grafik, desain grafis, motion grafis. Terus motion juga ya? Iya, motion grafis. Desain grafis, terus fotografi, videografi sinematik, ya, sama satu lagi yang sedang kami mau buat kan, dan nyari orangnya juga, content planner strategi, media sosial manajemen lah kalau kata orang. Social management, Iya, kayaknya kita kan tahu nih ilmunya, dan di Sumatera itu hampir bisa dibilang sedikit lah ya, yang bangun kayak gitu kan, atau aku yang nggak tahu nih, bisa jadi ya kita kan di kepala kita mungkin ini kayaknya peluang deh, jadi orangnya yang sudah bisa desain kita cari gitu kan. Nah,
Itu yang terakhir. Tapi dari 4 itu yang aku sekarang masih di bagian acara-acara support media lah, visualnya lah, event-event gitu Berarti Mitra Situ. sendiri pro di itu ya? Iya, Mitra itu. Pro di visual Dan editing ya? Ada orang-orangnya di situ ya, lebih situ. Tapi kalau yang tadi itu kan masih dalam perencanaan. Yang paling penting itu fotografi, videografi, sinematik sama supporting audiovisual intro motion editing ya. Okay. Jadi kalau tanya gitu sih. Project terbesar yang pernah Mitra pegang apa nih? Project terbesar dengan uang paling banyak. Iya. Ngomongin uang enak nih. Yes. Itu di Kementerian Keuangan Kak. Kementerian Keuangan ngerjain Iya. apa tuh waktu itu? Ada 2 Kak. Yang pertama kita ngajar. Jadi selain kita ngajar kita ngasih materi tentang ilmu audiovisual, multimedia dan audiovisual. Itu bahasnya cara kita bangun konten dari nol, mulai bisa dari device apapun dari sini sampai dari device komputer. Jadi kementerian itu lagi nyari orang-orang yang kreatif dan mereka akan bangun channel mereka sendiri di platformnya. Kebetulan di daerah Sumatera Utara, Medan lah. Itu kita jadi pemateri, kita dikasih seminggu kalau nggak salah, seminggu nyari orang-orangnya, dan satu lagi kita suruh buat video apa acara-acara mereka gitu. Jadi dari satu project itu yang paling besar bagi kami. Aku boleh di-spill nggak dapat berapa sih? Bisa, boleh. Ya, boleh, karena ini juga pembelajaran ya. Karena itu bagi kami dari angka itu bisa beli kamera satu Sony. Wow. Sony Alpha. Berapa tuh? Iya. Sony Alpha yang ini nih berapa ya? Kira-kira 15 kali 2. 15 JT kali 2. Jadi sekitar itu kami dapat. Itu kan. Itulah pentingnya investasi bahu ke atas. Bahu ke atas, betul kan. Pasti yang didapetin ini nggak ada apa-apanya. Maksudnya biaya kursus kemarin nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang kita dapetin setelah itu. Iya, betul. Ya kan? Betul. Paling biaya kursusnya cuma berapa persen sih dari itu? Iya. Tugas-tugasnya memang ribet, tapi ya hasilnya dampak nanti. Bakal kita nggak tahu, waktu akan menjawab kan. Yes, betul. Dari situlah dapatnya. Sama yang dokumentasi itu yang paling besar bagi Mitra ya, select Mitra ya. Sisanya nanti yang kecil-kecil di bawah itu gitu. Tadi kan kita ngomongin enaknya nih. Aku pengen tahu tantangannya, pengen tahu pernah nggak segagal-gagalnya di industri ini yang pernah Mitra alamin gimana? Iya Kak, segagal-gagalnya itu Mitra masih belum bisa ngurus atau manajemen SDM. Manajemen SDM ya, pernah rugi nggak? Secara materi pernah nggak? Rugi secara materi? Bukan hanya materi Kak, tenaga pikiran juga pernah rugi Kak. Jadi dari keluar masuknya orang kan, Mitra kan dulu memang dari dapatnya di Kementerian Keuangan itu, kami sampai buat seragam, sampai buat tempat sewa juga tempat kan. Kami sewa tempat di tempat salah satu kenalan kan, mentor juga di sana. Itu udah hampir kami bilang itu kayaknya udah mau berhasil ini nih. Ayo kita jalan lagi. Nah, sayangnya di Mitra itu 2 fokus yang nggak bisa fokus. 2 fokus yang Mitra jalani, salah satunya Mitra nggak fokus karena saking banyaknya yang Mitra pengen itu keserahkan di diri Mitra ya. Bisa jadi ini di Mitra juga salahnya karena nggak bisa bangun tim. Jadi timnya itu lama-lama akan melepas dengan sendirinya. Jadi sebelum kita ngasih tahu salahkan orang, sebenarnya salahnya si Mitra juga nih. Mitra dulu kan kerja di yang tadi ya, platform telekomunikasi warna merah. Ngerjainnya apa? Sama Kak, ngedit bagaimana cara membranding satu perusahaan itu jadi kece dalam bentuk visual, desain maupun video. Karena fokus itu setengah-setengah aku jalani yang di Kimit. Jadi dari situ mereka pelan-pelan akan melepas dengan semester akhir PG satu-satu, dan kalau kita 2 jalani nggak akan bisa. Memang fokus itu sangat penting untuk kita ya. Apalagi prioritas. Nah, aku prioritaskan yang karena memang ini setiap hari ada bulanannya kan. Sedangkan sebagian bulanan ini aku suruh tutupin untuk ini gitu kan. Sembari karena ini kerjaannya per project, bukan ku gaji tiap bulan. Iya. Ya kan? Jadi itu sehingga fokusnya ke sini, banyaknya lead ke sini. Itu yang membuat aku sekarang bodoh kali aku dulu ya. Iya, kenapa aku mengelantarkan tim-timku sehingga mereka lepas dengan sendirinya. Padahal orang-orang bagus. Orang bagus, orang-orang yang punya bakat sampai satu saat mereka udah punya usaha sendiri kan. Tapi di satu sisi kecewa, tapi senang juga karena mereka udah bangun sendiri gitu. Iya kan? Seneng deh.
lihat mereka. Tapi nggak apa-apa deh, kan berubah terus tuh, roda kan terus berjalan tuh kan. Kalau memang nggak mereka rezekiku, cari yang lain gitu. Dari situlah kesalahan paling besar di mitra SDM. Rugi sih nggak masalah rugi, karena rugi bisa dicari ya, uangnya bisa dicari kan ya. Mau berapa banyaknya kita usaha ya, tapi ini SDM ini salah kali di mitra yang nggak mempedulikan tim kan. Satu sisi itu, satu sisi lagi ya nggak memprioritaskan satu hal. Jadi yang berarti mitra hanya memang nyarinya di sini uangnya lebih banyak ya, artinya di sini untuk menghidupkan ini loh gitu loh. Dari kerjaan ini untuk menghidupi Kimit. Iya, tapi saking penuhnya ini sampai hanya pagi sampai malam Kak, kadang-kadang ini nggak terjalankan. Makanya udah Kimit ini sebenarnya 2015 Kak, udah lama Kak. Iyalah. 4 tahun vakum Kak. 4 tahun vakum? Iya Kak, sayang kali kan Kak, 2020 Kak. Itu lagi nenek. Ketemu lah sama Covid. Ketemu sama Covid lagi, di situ lagi down. Iya. Di situ lagi tim-tim ini udah bangun tim lagi gitu. Tim-timnya mitra dibangun tim lagi. Situ mitra kecewa, dan yang paling dibilang itulah Kak, hal-hal yang nggak enaknya itu sebenarnya. Hal-hal yang nggak enaknya, hal-hal yang pahitnya di situ. Mitra nggak bisa manajemen tim, dan mitra diri mitra juga yang tidak mempedulikan tim. Jadi sebenarnya kalau kita bangun usaha apapun, sebenarnya tim itu yang bisa menguatkan untuk berdiri lama. Tapi mitra yang dengan sadar di tahun-tahun 2020 kayak gini ya, sangat berat ya, apalagi kayak anak muda kita kan. Iya, sebentar-bentar labil, kesana kemari, kemari. Gitu dia. Iya, nggak bisa ya. Kayak mana dari orang-orang yang komit ya gitu ya? Belum harus digenggam. Maksudnya harus kita peduliin memang. Dikayung gitu ya? Iya, harus kita naungin. Kakak sendiri gimana Kak? Kira-kira masih ada juga yang orang-orang datang keluar nggak di tempat Kakak? Ada. Cuman itulah dia perlu diperhatikan. Makanya tadi kayak abang kayak jadi mitra karena juga. bilang mitra. kayak mitra bilang tadi kan, kesalahan aku karena aku kurang naungin mereka, karena kurang menuliin mereka. Jadi mereka ngerasain, jadi si tim ini juga ngerasain sebenarnya aku di sini bagus nggak sih? Sebenarnya aku di sini sebagai apa sih? Ada nggak masa depannya di sini? Iya. Mereka mikir kayak gitu. Seandainya kita naungin, seandainya kita gimana ya? Mitra juga tambah. Ya minum lah. Disediain untuk minumnya. Iya Kak. Lanjut Kak. Seandainya kayak apa yang buah pikir mitra kasih ke mereka juga ngerasa kayaknya aku bagus di sini nih, untuk masa depanku bagus di sini. Iya, itu yang mitra salah sih Kak. Makanya sampai sekarang mitra masih belajar Kak, kayak mana cara bangun tim. Tapi kan sekarang udah settle kan timnya? Settle ya. Aku bilang kita per project ya. Kita nggak bisa ngambil per bulan, tapi kalau ada project iya, kalau nggak ya kalian harus cari yang lain. Gitulah. Kan harus cari yang lain. Jadi tempat belajar juga dong. Jangan jadi tempat utama, tadi jadi side job kalian, aku bilang gitu. Jadi kalian bisa nyari yang lain. Bahkan kalian bisa buat usaha sendiri, buat branding sendiri, aku bilang gitu. Sering-sering kasih pemikiran baru, kasih ilmunya, sering-sering dikasih. Iya, sering Kak. Karena ada kekhawatiran nggak? Ya ngomong-ngomong soal itu, sorry aku potong ya. Ada nggak kekhawatiran kalau aku ngajakin mereka di dalam, terus aku ajarin mereka, nanti mereka bisa buat usaha baru yang kemudian akan menyaingi Kimit malah? Ada nggak kekhawatiran kayak gitu? Ada kepikiran gitu maksudnya? Iya, ada nggak kepikiran ada. Terus jadi takut buat ngajarin, ada nggak gitu? Ada. Bentar ya. Ada Kak, jadi kepikiran itu pertama-tama kali bakal mikir kayak gitu, kayak mana ya aku bisa mengikhlaskan sih sebenarnya, mau nggak ya, tapi nggak apa-apa. Satu hal yang dapat aku terbuka itu karena gini, kalau kita bisa memberhasilkan orang banyak ya, salah satunya orang-orang terdekat kita yang lebih tinggi dari kita, sebenarnya kita udah berhasil loh untuk mengapukan orang lain. Jadi itu dapat ilmu-ilmu yang dari kelas-kelas itu. Jadi sebenarnya jangan takut. Rezeki kan sudah dia atur dan ditakar kan. Jadi memang kalau memang dia bisa bangun usaha lebih tinggi, bahkan jangan salah, ketika dia sudah berhasil di atas kita, suatu saat kan ada momen-momen yang bersama kita yang dia itu selalu ingat. Nanti suatu saat dia nanya, yang jago ini siapa waktu dulu belajar? Itu si A, si Kimit yang pernah belajar sama dia. Itu suatu kebanggaan sih bagi mitra Kak. Jadi suatu saat mereka udah pernah bilang itu dan menyebut kata itu, mitra atau Kimitnya, itu sebenarnya udah terbayarkan Kak. Iya, sebenarnya terbayarkan. Jadi ada memang Kak, salah satu bukti tim mitra ya, Fadlan namanya, kita sebut aja lah. Hai Fadlan. Kita sebut aja fotografer dia, fotografer hits Kota Medan. Dia lebih tinggi followersnya dari aku Kak, udah puluhan sekarang.
udah puluhan, udah gila di fotografer ke sana kini. Sabtu Minggu pahit dihubungin. Sabtu Minggu memang kan orang-orang freelance kan. Ya kita waktu itu ketemu sama ini 2 minggu yang lalu, terus udah janjinya 2 minggu lalu. Iya kan Kak? Bolak-balik diundang susah aja. Iya karena event Kak. Sabtu Minggu tuh orang-orang freelancer itu lagi banyak di Medan ini. Makanya itu, dia berhasil loh. Tapi dia selalu bilang gini, kalau mau ngedit sama Bang Mitra aja, dia punya Kim Production. Dalam hati aku, wih, hebat kali ya kok. Dalam hati aku gitu loh, menyombongkan diri kan. Iya, membekas ya ternyata aku di orang lain gitu ya. Dia bisa loh gitu, bilangkan itu. Karena dia memang udah orang kerja keras sih. Dari sebelum fotografer dia punya usaha-usaha yang lain. Itu salah satu contoh Kak, dari tim yang dia udah berhasil gitu. Dan nggak apa-apa juga, ya namanya tiap orang jalannya beda-beda. Dan mungkin usahanya lebih keras daripada Mitra bisa jadi. Karena Mitra juga menjalankan 2 kegiatan kan. Satu yang nyari utama bulanan, sama yang side job. Sedangkan dia memang utamakan. Kadang-kadang gitu sih, kita nggak bisa membedakan itu. Betul. Dan sebenarnya belum tentu sih, yang kita kan kadang ngelihat si temen kita ini dapat job besar karena udah dari kita ngerasa kayak gitu kan. Padahal belum tentu rezeki yang dia dapetin itu bakalan jadi rezeki kita. Iya betul Kak, karena bisa jadi dia hanya lewat ke kita. Iya betul, betul kan. Padahal kita iri tuh, gara-gara dia belajar sama aku, dia jadi banyak sekarang jobnya itu kan gara-gara aku. Coba kalau misalnya aku nggak ngajarin dia, pasti dia nggak dapat gitu. Belum tentu juga. Itu mindsetku yang sebelumnya Kak. Tapi belum tentu juga. Iya. Padahal belum tentu juga tuh rezeki yang didapetin sama dia itu sebenarnya rezeki kita. Iya. Balik lagi rezeki itu nggak akan ketukar. Dan nggak akan ya, semua udah tertakar. Iya, udah tertakar. Iya. Itu dia. Jadi kalau misalnya Tuhan Allah itu udah bilang ini rezekimu, mau gimana pun orang pontang-panting jungkir balik mau ngubah itu nggak akan bisa. Iya benar, aku sepakat dengan itu Bang Kak. Jadi itulah serunya. Jadi bicara tadi ya seminar ngedit, kita lari ke seminar pernah Kak ngajar seminar? Iya seminar juga. Kadang butuh variasi sih. Kalau misal ngedit aja oke, cukupan. Tapi kita butuh cari ilmu baru kan. Iya, itu yang kita omongin tadi. Iya, itu dia. Jadi apapun sebenarnya aku terima yang terkait sama audiovisual, multimedia dan segala macamnya. Hiruk pikuk yang di bagian seni itu aku senang Kak. Kenapa? Aku penasaran kenapa Mitra maksudnya gimana awal mula sekali Mitra ngerasa bahwa dunia editing ini adalah duniaku. Dari sini aku bakalan punya masa depan di sini. Kenapa nggak kepikiran yang lain? Kenapa ini? Apakah dulu kuliahnya memang udah di bidang ini atau gimana? Bahkan kuliah itu cuma 10% diajari ilmu editing ini. Iya benar. Iya kan? Sisanya kita praktek sendiri. Itu bukan karena itu. Salah satunya karena salah satu orang yang bisa jadi mentor Mitra lah, mentor Bunda Mitra juga, perempuan, sosok pengusaha hebat, ya. Dia itu selalu meyakinkan bahwasanya kau spesial, kau tuh unik gitu. Ya itu salah satunya namanya Bunda Mora Nasution. Dia seorang pengusaha di Medan, dia punya usaha salon. Sekarang salonnya lagi menurun lah karena pandemi. Dia nyoba hal-hal baru sampai sekarang di Jakarta. Dia bilang gini, Mitra, setiap orang tuh unik loh, setiap orang tuh punya kepribadian sendiri-sendiri. Kita nggak tahu kapan kita akan bisa berhasil kalau kita nggak coba. Karena fitrahnya manusia itu adalah bergerak. Kalau kau diem aja di rumah atau nggak diem aja, kita nggak tahu menemukan di mana poin titik kita atau titik usaha kita, sukses kita. Kalau nggak mencoba, jadi satu hal yang selalu dia bilang tuh fitrahnya manusia bergerak. Kau ikutin, jalanin aja. Dan ibu merasakan, bunda merasakan bahwasanya dirimu itu ada di bagian visual. Memang pertama kali dia suka menyimak orang. Dia apalagi psikologi ya, Bu. Oh, psikologi. Iya, jadi orang psikologi yang suka mencermati orang. Dirimu tuh nggak bisa komunikasi dengan cara yang langsung gitu. Ini aja aku belajar dari dia ngomong kayak gini. Sebenarnya aku ngomong balik-balik kan. Amburadul. Tapi udah isi seminar. Iya, itu makanya dari motivasi tekanan yang dia bikin gitu. Hanya satu kalimat yang buat apa patah gitulah dia. Jadi sebenarnya bisa, itu mana gini sampai banyak ucapan atau kutipan yang kuambil dari dia gitu. Dia selalu bilang, kau bisa Mit, cuman kamu belum tahu yang dimana letak inimu, titik poin keberhasilanmu belum tahu karena kau nggak coba. Jadi cobalah semua. Makanya dari segi skill komunikasi Mitra tuh sebenarnya amburadul Kak. Ada tadi 2-3 kali ngomongnya kan terbata-bata. Itu enggak mau ngerasain itu. Rasanya ya. Dulu pertama kali hancur kali Kak.
materi-materi. Pernah juga diundang Kementerian Kominfo Kak. Oke. 2021 Kak. Sama Rio Purba desainer. Satu kelas gitu, satu panggung bisa ngomongnya, berantakan. Dari situ juga pengalaman public speaking ke dia. Terus support orang tua. Yang orang tua itu kasih apapun yang aku lakukan. Dulu pengen orang tua jadi duduk di bangku kantoran pakai baju kuning coklat, ya kan? Penes. Tapi lama-lama aku buktikan dari uang setengah gajiku kasih ke dia. Lama-lama dia percaya. Dan dari situlah orang-orang yang selalu support ke mitra ya. Jadi kalau bicara tadi pertanyaannya, di balik ini semua sebenarnya ada orang-orang yang nggak kita sebut namanya kan. Kayak tadi udah disebut lah ya. Ada lagi orang-orang yang sebenarnya mitra itu nggak pedean, mitra itu nggak ngomong, aduh berantakan lah. Yang sukanya di depan balik layar, tapi pelan-pelan berani kan. Gara-gara aku suka mengikutin orang-orang berhasil yang di atas kita, terus kita ikutin jejak rekam aktivitasnya, terus kita terapkan. Di saat itu juga jangan lama, karena kalau lama kadang-kadang kita lupa. Di situ di 2000 berapa? 2016, 17, 18. Karena dia juga punya yayasan anak muda dikumpulin Kak. Yayasannya itu dikumpulin sama dia, dikasih pelatihan untuk diri, self untuk dia supaya bangga dengan diri kita. Dari situ aku belajarnya Kak. Jadi mitra itu sebenarnya dulu nggak tahu mau kemana, tapi semenjak diyakinkan bahwasanya dikasih divisi tugas-tugasnya dokumentasi, publikasi, nggak jauh-jauh dari situ. Coba, seru. Hal yang buat kita senang dalam berkarya, apalagi mitra ya. Ketika kita buat sesuatu dengan karya kita, terus orang merasakan dengan mereka merasa sedih, merasa senang dengan lihat video kita. Jadi ketika buat video sedih, dia nangis sedih. Itu rasanya mitra tuh, berarti enak ya, seru, nyampe. Jadi kayak terbayarkan editing itu, terbayarkan rasa karya mitra itu. Itu sampai dibilang kayak gitu Kak. Jadi lanjutkan aja. Ya sampai sekarang. Konsistennya itu memang agak payah. Tapi mau nggak mau harus persistensi lah. Artinya mau halangan apapun. Kayak mitra nih. Mitra jujur aja, follower mitra kan nggak sampai 10.000. Tapi senang mitra, apa yang mitra buat ngedit itu bukan hanya untuk ketenaran dan nyari follower banyak, tapi di mana di balik itu banyak orang-orang baru yang mitra kenal, dan dari situ juga mitra banyak belajar. Salah satunya ketemu sama di Bali ini kan ada tim yang kayak gini kan, dia yang ngajak juga nih, mitra nyoba apa yang mau aku bilang, udah ikutin aja, nanti kamu ikut, karena aku yakin nggak cukup kau di balik layar, tapi kau harus naik ke atas. Itu dari dia tuh. Kalau dari yang aku dengar tadi itu menjawab pertanyaanku adalah passion ya. Bahwa memang passionnya itu dibantu dengan dorongan-dorongan orang-orang yang gitu ya, yang sayang sama mitra ya kan. Kalau misalnya, tapi kan kalau misalnya itu bukan dalam dasar yang benar-benar kuat untuk melanjutin profesi ini. Aku yakin pasti mitra ngerasain nggak sih bahwa ini adalah job yang menjanjikan. Dalam segi kan kalau misalnya kita punya passion, terus kita ngejalaninnya dengan happy, tapi kalau misalnya hal ini bukan suatu hal yang menjanjikan, nggak mungkin dong mitra lanjutin. Aku yakin pasti ada mitra di masa-masa mindset itu ya. Pasti mitra ngerasain nggak sih bahwa job yang sedang mitra jalanin sekarang di dunia sekarang mitra jalanin sekarang itu, ini adalah pekerjaan yang menjanjikan di era ini. Makanya mitra lanjutin. Iya, betul. Iya nggak sih? Sepakat. Iya, kalau itu menjanjikan sekali kan. Kenapa mitra ngerasa bahwa ini adalah yang menjanjikan di era sekarang ini? Karena gini Kak, kita kan nggak sehari itu pasti nggak mungkin nggak lihat media sosial. Ya, perkembangan salah satunya ya kita tahu dari sebelumnya Musical.ly. Musical.ly itu kan sebelum TikTok namanya kan Musical.ly Kak. Iya, aku tahu. Nah, dari belajar dari Instagram juga kan. Instagram dulunya tuh ambil Snap Story tuh, IG Story kan sebelumnya itu kan diambil ditiru dari Snap Story, tahu gak? Yang yang dari Snapchat kan? Iya. Nah, media sosial aja bisa berkembang kan. Kayak darinya dulu ke satu platform ambil fitur-fitur dari platform sosial media lain, jadi satu kesatuan yang utuh dan enak kan. Nah, belajar dari situ Kak. Karena gini, dulu kan kita ibaratkan, karena aku suka memperhatikan Instagram ya khususnya ya, yang dulunya microblog ya, hanya sekedar cuma tulisan, foto,
foto dokumentasi yang arsip foto yang kita masukkan ke media sosial sehingga nanti suatu saat kalau kita mau lihat-lihat lagi masa lalu kita ada di Instagram itu. Iya, di arsip itu ya. Instagram kan nggak mau gitu kan. Maaf ya kita bahas sosial media. It's okay. It's okay karena ini relate Kak. Nah dari situ kok lari lama 2021 itu masih ingat fitur Instagram akan beralih ke video seperti TikTok yang pada masa-masa yang ya dulu ya. Jadi ini kayak ada mitra celah, lihat aja strategi yang ke depan bakal ada dari foto ke video. Dari situ mitra lihatnya. Jadi ini akan menjanjikan. Gimana ya kalau misalnya suatu saat nanti orang sibuk dengan kerjaannya, terus kita buat video untuk orang lain gitu. Dari reel ya, dari dulunya sebelum ada reel sampai yang TikTok itu kan dulunya yang viral sebelum di Indonesia itu yang Bowo. Yang ingat TikTok dulu kan muncul karena ada Bowo. Bowo itu ngapain ya? Iya kan? Iya. Bowo kan ya? Bowo. Konten TikTok dulu. Dia ngapain ya? Jadi dulu tuh anak kecil anak kecil yang gimana anak kecil ini buat fanbase untuk fansnya. Anak kecil yang udah punya fanbase dan itu dibayar. Oh, aku tahu sampai dia ketemu ini ya buat apa sih namanya fans meeting ya. Iya, jadi fans meeting dibayar berapa ratus ribu untuk ketemu dia minta foto. Padahal anaknya biasa aja. Iya. Nah, itu kan awal TikTok. Sempat trending loh waktu itu. Itu loh, TikTok kok pertama orangnya kan. kayak gini waktu itu dia. Iya, sampai artis-artis gitu. Iya. Dan dia down kan waktu itu apa ya? Ibaratnya dia dicaci maki ya netizen Indonesia. Tahu nggak selama 5 bulan setelah itu orang-orang artis sekarang lihat TikTok akan berkembang yang dulunya hanya video musik joget-joget itu naik ke itu. Bahkan si TikTok lagi si Bowo pernah bilang aku udah duluan kalian baru kejebur, aku udah basah kalian baru kecebur kan, ibarat istilah dia kan. Baru dari situ aku dapat Kak, video-video itu penting Kak. Jadi contoh anak kecil ini aja dia tahu ngambil peluang gitu kan. Tak kayak mana caranya dia atau diajari ke orang atau nggak tahu ya. Dari TikTok aja, Instagram aja belajar ke TikTok kok buat reel kayak mana ya. Kalau nggak kepikiran kayaknya ada jasa-jasa yang ya saya bilang tadi, jasa media sosial itu urgent juga penting ke depan ya Kak. Apalagi UMKM ini lagi butuh-butuhnya. Ditambah kita bonus demografi di tahun 2045 UMKM ini yang bertahan, apalagi resesi tahun 2023 kan tahun depan kan bakal ada, tapi Indonesia agak lebih kuat dan Mitra suka nyimak itu, apalagi Mitra suka bahas mendengarkan konten-konten orang di YouTube, seneng sekali. 2003 resesi, 2003 kalau banyak ini simpan duit kalian masing-masing. Rasanya kalau uang nggak berputar gitu kan. Iya. Sampai ke sana kita larinya. Tapi ya Mitra lihat peluang bahwasanya kalau kita udah satu hal yang kita sukai dalam bentuk visual atau multimedia, ya kita buat itu bangun untuk bantu orang UMKM. Mungkin itu bisa jadi peluang untuk 2045 yang dimana kalau misalnya kita udah berhasilkan moto UMKM kecil, yuk bangun konten kalian, bisa buat video desain dari kita aja, nanti dari kita naikkan ke kalian. Setelah 3 bulan pertama kalian belajar sendiri, gerak sendiri ya, kita kasih tahu tipsnya. Nah dari situ kayaknya ini peluang, makanya nyari orang yang untuk bahas itu, sehingga contoh yang itu tadi seperti yang kita lakukan di tahun 2020 bahwasanya ini akal video itu akan naik, jasa editing video itu bakal ada, terbukti kan, ada jasa manajemen, ada ini, ada, dan kita yakin setelah 2020 akan meledak ini buat event, akan meledak buat kegiatan-kegiatan yang sampai di luar negeri aja yang desak-desak meninggal itu kan. Itu kan banyak event yang akan meledak untuk diadakan. Dan itu Mitra lihat peluangnya Kak. Dari situlah Kak, Mitra ambil celahnya yang hanya karena Mitra bisa itu, hanya Mitra itu ya, tapi kemana-mana bisa gitu. Iya, itu kan masuk semua. Itu makanya Mitra yakin ini oke nih, ambillah, yuk kita bangun yuk, cari orangnya yuk gitu. Memang sampai sekarang Kimit itu Mitra yang kepala, tapi nggak bisa Mitra sendiri nyari orang-orang. Iya benar. Benar kan Kak? Benar, karena masing-masing orang itu punya pro-nya di tempat masing-masing. Betul. Karena nggak semua orang itu bisa pro di semua hal. Aku ya kan? cuma tahu video, tapi untuk mengembangkan kan ada orang marketing yang bisa jago. Iya betul. Kayak tim kami juga inilah, ada yang pro di editing, ada yang pro buat cakap-cakap gitu kan. Bahkan ada satu orang yang dia tuh ngubungin ke kayak misalnya kita kan dihubungin orang yang bukan di kakak kan. Ada bagian informasi kan. Iya, itu kan? Dia bagian yang nyari narasumbernya. Bagian apa dia bilang? PR-nya ya. Iya. PR-nya terus ada kayak gitu memang tim kan.
Jadi nggak bisa semua kita kerjain. Nah mitranya yang kurang di situ sih. Ya itu biar supaya pembelajaran orang tahu bahwasanya manajemen orang payah loh, nggak mudah gitu loh. Iya betul. Gitu sih kan. Nah, segitu yang terakhir nih, Mitra. Yang terakhir, kalau ada nggak pesan-pesan khusus dari Mitra untuk anak-anak muda sekarang yang masih nyari jati diri, yang punya passion tapi nggak tahu harus dikembanginnya gimana? Silakan. Jadi untuk netizen yang baik dan budiman, ya cuma satu pesannya, jika kalian masih bingung dengan passion kalian, ketertarikan kalian di mana, cuma satunya, cari dan temukan. Karena fitrahnya manusia itu adalah bergerak. Kamu bergerak, cari yang memang kamu sukain, praktikkan, disembari teorimu ikut juga jalan, karena kan itu yang paling penting. Dan kalau kalian pengen belajar di dunia multimedia, audiovisual, editing, bahkan fotografi, videografi, bisa hubungin di Kimit Production ya teman-teman ya. Dan saya harapkan untuk anak-anak muda sekarang, yang paling penting adalah perbanyak ilmu dan relasi. Kawan secukupnya, bahkan sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting sahabat kalau ada itu baik, karena sahabat yang bisa mendorong kita untuk maju ke atas, ya, bukan untuk turun ke bawah. Itu aja dari Mitra. Satu hal, belajar ya, karena paling penting belajar. Dalam hidup ini kita harus terus belajar, karena kalau sekerasnya kita belajar dan bekerja keras, itu hidup ini juga kayak gitu kok. Kalau misalnya belajar terus, suatu saat kita akan tahu di mana kan kita salah dan benar kita. Karena hidup ini kan terus ngasih kamu pelajaran, jadi teruslah belajar, gitu. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, jadi paling penting itu Kak. Oke. Terima kasih banyak Sama-sama. Mitra untuk kesempatannya, untuk sharingnya, dan untuk motivasi Di ujung tadi. Nggak di ujung aja sih, kayak tadi motivasi di sepanjang video emang kita isi motivasi semua ya. banyak Kak ya, Iya, makanya. dari salah benar kita, Betul, solusi yang betul. kita kasih, ke depannya kita mau ngapain, itu sebenarnya udah ada tadi di podcast tadi. Iya, betul. Tapi makasih banyak loh untuk tim The Bikar Mediacom yang udah bantu supporting Kimit Production, karena sebelumnya kan main-main sendiri-sendiri, tapi lama-lama harus kolaborasi ya, kayak Iya, saling support dong. saling support itu ya. Itu paling support. Yes. Oke, terima kasih banyak sekali Om Mitra. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita, dan jangan lupa juga untuk kunjungi The Bikar Cafe di Jalan Dr. Mansur dengan menu andalannya bebek bumbu ireng dan minuman andalannya adalah honey berry coffee. Oh iya, satu lagi teman-teman, kalau ada referensi atau ada suggest kita itu mengundang siapa atau mau ngangkat tema apa, jangan lupa di komen ya, supaya nanti cepat kita undang. Sekian video kita hari ini, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.